juga terus dia juga bisa mengobati rasa kangen, bukan cuma penonton aja yang kangen, tapi Anwar juga sebagai pemain ya kangen dengan main lawakan lepas kayaknya kayak Lenong kan kayak gitu. Gimana serunya syuting di festival ini? Seru banget, jadi bener-bener bikin Anwar tuh flashback zaman dulu kan sempet Anwar tuh kalau nggak salah 3 kali puasa, 3 kali lebaran di Facebooker. Terus sekarang tiba-tiba udah jeda lama, sempet tuh di Antv tuh ada rerun kan siaran ulang zaman dulu. Itu banyak banget netizen yang bilang kayak tayang lagi dong, tayang lagi, dan masya Allah, tabarakallah diajak syuting lagi, dan ternyata teman-temannya beda lagi nih, beda generasi lagi. Kalau kemarin kan sama senior kan, sama Arafi, sama Gotik, sama Ting, pokoknya semua pemain. Nah di sini pemainnya benar-benar pemain baru, bukan pemain baru di entertain ya, tapi pemain baru di Facebook. Mereka tapi udah orang lama semua yang di entertain, dan memang beda-beda. Ada yang dari selebgram, ya kan, ada yang dari tiktoker kayak gitu. Jadi benar-benar disatuin ya buat Anwar. Ini adalah hal baru, tapi tesnya tes baru, rasanya ya rasa Facebooker lama gitu. Mudah-mudahan bisa bikin masyarakat itu kangen gitu, dan mudah-mudahan juga kita bisa menghibur sesuai dengan ekspektasi dari penonton yang ada di rumah. Ada kesulitan untuk beradaptasi nggak sih di program festival kali ini? Betul, Anwar kan kayak bunglon orangnya ya, dimana aja mencolok gitu ya. Jadi kalau buat Anwar, kalau adaptasi yang ada kesulitan, cuman pada saat di panggung kita kan belum tahu karakter masing-masing gitu, apalagi kan dengan background orang yang bukannya artis semua yang pemain lawan, tapi tinggal disesuaikan gitu loh partnya. Kegep ya? Emang iya, Umi nih begitu. Tinggal disesuaikan part mana biar kita tuh nggak yang ambrukan semuanya gitu. Butuh beberapa lama sih adaptasinya gitu. Jadi kayak 2 kali 3 kali main lah biar tahu karakter masing-masing. Jangan nguping aja lu netizen lu. Ya, terus harapannya buat di festival ini apa nih? Harapannya ya kita bisa menghibur masyarakat yang ada di rumah, terus juga bisa mengobati rasa kangen, bukan cuma penonton aja yang kangen, tapi Anwar juga sebagai pemain ya kangen dengan main lawakan lepas kayaknya kayak Lenong kan kayak gitu. Sini kan banyak pemain muda nih, banyak pemain yang sepantaran nih sebenarnya. Dulu kan banyak dibantuin sama senior yang lawak juga. Jadi beban nggak sih, maksudnya Anwar harus ngelit nih, komedinya harus yang bener. Sebenarnya bukan beban sih, ya lebih kayak tanggung jawab gitu. Karena kan memang Anwar kan orang lama di sini, ibarat kata gitu ya. Dan sekarang pemain baru. Anwar ngomong sama teman-teman semuanya, di sini nggak ada senior, nggak ada junior ya. Pokoknya kita semuanya itu sama pemain. Karena biar mereka tuh nggak yang ini kan ini senior nih, ini junior, jadi kayak ada gap. Tapi Anwar gituin dari awal, ngomong ke semua, kita main semua sama ya, partnya sama, nggak ada yang kan suka ngomong, ini pemain lama nih, ini senior, nggak ada. Takutnya nanti mereka jadi kayak sungkan. Anwar bilang harus sama semuanya pemain. Tapi kalau kesulitannya ya tadi Anwar bilang harus ada yang ngelit supaya benang merahnya tetap jalan, nggak yang borongan-borongan ngomongnya, nggak yang tumpang tindih kayak gitu. Dan kebetulan alhamdulillah ada Kaki Mau juga. Kaki Mau kan anak Lenong, dia senior Anwar juga. Jadi beliau yang kayak ngebumbuin, terus dia yang ngegiring lagi nih titik utamanya. Baru kan orang datang, titik utamanya mau kemana nih gitu. Dan juga ada yang pemain Lenong beneran, kayak Umi kan dia pemain senior juga dari zaman dulu. Aku belum jadi artis kan, Umi jadi artis. Lenong bocah tuh dia, yang mukanya hitam dulu kayak bicik waci ya kan. Terus siapa namanya, si Inyong juga, dia kan pelawak Betawi juga kan. Jadi ya banyak celotehan lawakan Betawi yang bisa diterima dan ringan menurut Anwar gitu. Tapi kan Kak, kan taste jokesnya kan beda-beda ya. Itu nyatuinnya gimana sih biar harmonis gitu? Nah nyatuin tadi Anwar bilang harus kita semua sadar diri. Jadi ada aksi reaksi. Ketika teman kita lagi aksi nih, lagi mau ngelawak kita teman-teman yang nggak ikut serta yang ngasih reaksi, so kayak mimik wajah atau mungkin ekspresi lain gitu. Jadi satu sama lain udah tahu nih siapa yang nanti ngasih peluru lawakan, siapa yang makan, siapa yang ngasih peluru lawakan, siapa yang makan. Jadi udah harus sadar diri sebenarnya kayak gitu. Dan mereka tuh udah sering main di TV kan, udah sering banyak program juga. Jadi Rambut Anwar ini udah bukan basic lagi, tapi mereka tinggal aplikasiin lagi, dan ini jadi wadah belajar buat kita semuanya gitu. Kalau Anwar sendiri boleh diceritain nggak sih karakternya di sini tuh sebagai apa gitu? Kalau Anwar karakternya memang ini kan bedanya Facebook dulu sama sekarang. Kalau dulu kan lepasan ceritanya, misalnya ada satu segmen cerita tentang Roro Jonggrang, segmen 2 tentang Paling Kundang. Nah kalau di sini enggak, di sini ada keterkaitan dari segmen 1 sampai segmen 5. Itu memang kita dibikin kayak di peron kereta. Terusnya juga Anwar karakternya di sini jadi kepala stasiun. Nanti ada OB, ada AP, walaupun kita tetap lawak lepasan, tapi benang merahnya ya
latar dan alurnya memang kita di stasiun kereta, gimana menceritakan keseharian kereta tuh kayak apa sih, kepala stasiun, terus tiba-tiba ada yang jadi security gitu. Kalau ada ini nggak sih belajar dari senior-senior bekas bukur yang dulu kayak Korube, Raffi gitu, masih ingat nggak sih apa Pasti, mereka? itu pasti belajar. Dulu Anwar itu di sana kan memang baru banget dan Anwar bersyukur banget. Walaupun Anwar baru dan dunia entertain pada saat itu ketemu sama senior-senior yang luar biasa kayak Raffi, Laruben, Aiding Ting, Saskia Gotik, Vega, Darwanti, terus Bang Obi Kumis. Di situ Anwar belajar, yang Anwar dapetin dari mereka adalah gimana ketika kita mau lawak, jangan mau lucu sendiri. Ini kan sebuah program, bukan stand up comedy. Kalau stand up kita lucu sendiri, tanggung jawab ya kan. Tapi kalau di sini gimana caranya satu cerita itu menjadi lucu dengan berbagai macam karakter. Jadi yang tadi Anwar bilang, kalau satu lagi lawak, yang satunya diem. Satu lagi lawak, satu lagi diem. Jadi nggak yang apa ya, nggak yang saut-sautan dan nggak yang jadi malah berisik kayak pasar gitu. Itu yang Anwar dapetin banget. Karena Anwar pernah lagi ngomong terus dipegang tanya sama Kak Ruben yang kayak, Anwar tahan dulu, Kak Raffi sama Saskia Gotik belum dapat punchline ini, belum dapat gongnya. Mereka udah dapat, baru Kak Ruben. Nah, oh ternyata seperti itu. Jadi dia bergilir gitu. Sekarang Anwar yang ngajarin ke teman-teman yang lebih ini. Nggak ngajarin sih, cuman Anwar lebih kayak sharing aja. Kalau ngajarin kan kesannya kayak guru kan. Kalau sendiri awal bilang, ntar ngomongnya atu-atu ya, sesuai dengan cerita ya. Kadang Anwar sama yang lain tuh janjian di belakang. Karena kan kalau lucu itu kan nggak bisa kita apa ya spontan gitu kan. Memang ada beberapa yang spontan, tapi kita harus disusun. Misalnya sama Umi, ntar pas keluar kita ngomong ide begini ya. Ntar Umi janji lagi sama Nyong ntar ide begini ya. Jadinya kita bener-bener yang satu komposisi yang serasi. Mudah-mudahan sih ya menghibur lah gitu. Nah, tapi ada ketakutan nggak sih? Kan pas waktu itu ada di bawah nama-nama besar gitu ya, kayak Kak Olga, terus Pak Ruben gitu. Kan takutnya kayak ada ekspektasi penonton gitu loh Kak. Sempat ada pemikiran kayak gitu. Pasti ada. Tadi Anwar bilang ini akan ada menjadi dua kemungkinan. Yang satu orang lain berekspektasi di kayak yang zaman dulu, sama satu lagi mereka pikir kayak wah ini lebih fresh nih, maksudnya dalam arti komposisi yang baru gitu. Ada kekhawatiran. Tapi di sini pengen bilang kita semuanya pemain baru tapi menyajikan best booker dengan pemain yang baru, ceritanya yang baru juga. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi warna baru dan mengobati rasa kangen gitu. Pasti beda pemain dulu sama pemain sekarang dengan karakter yang berbeda-beda. Oke, udah cukup ya. Udah, makasih cinta Makasih semuanya. Anwar. Ya, makasih ya sayang. Makasih ya Makasih, Anwar, ya. abang-abang. Siap. Makasih ya sayang.